Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihadihi wa man ihtada bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Wa akhiran fahadhihi as-sifat ats-thalathi as-sidqu wal ikhlasu was-sabru ila akhirih. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh berkah ini kita kembali memuji Allah, bersyukur kepada Allah, berzikir kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mari melengkapi syukur kita dengan menghadiahkan salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa akhiran, dan pada sesi akhir tentang sabar ini, harusnya seorang yang melakukan kesabaran memiliki sifat yang tiga. Apa itu sifat yang tiga? Yang merupakan pendamping dari sifat kesabaran, yaitu as-sidqu. As-sidqu itu adalah sesuainya antara hati, perbuatan dan ucapan. Makanya itu dikatakan as-sidqu, benar. Jadi inilah kebenaran yang paling tinggi. Ada biasa orang hanya membenarkan dalam kolbu, ucapannya dia berdusta, atau ucapannya dia baik tapi yang dia lakukan dia berbeda. Nauzubillah. Tetapi as-sidqu adalah 3 in 1, yaitu kolbunya dia lakukan seiring dengan diucapkan dan seiring dengan yang dilakukan. Kemudian al-ikhlasu, yaitu ketika dia melakukan ibadah dia semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia melakukan kesabaran atas 3 hal, yaitu kepada Allah, kepada al-kafirin, dan kepada as-salihin. Kalau kita ditanya kepada siapa kita bersabar, maka jawabannya secara umum kepada tiga. Yang pertama, kepada Allah kita bersabar terhadap musibah yang Allah berikan. Kemudian kepada orang-orang yang munafikin, al-kafirin, al-fasikin, orang-orang tidak baiklah. Jadi kita bersabar terhadap orang-orang tersebut. Ya, memang ada orang kasihan yang diliputi dengan kemaksiatan, efeknya itu kita juga diganggu atau kita juga dapat negatifnya. Ya, mereka sengaja atau tidak sengaja mengganggu kita juga, menggoda kita dan lain. Tetapi ada juga tingkatan sabar yang ketiga adalah kita juga harus bersabar kepada as-salihin, kepada orang soleh. Bagaimana caranya kita cerna ketika tertulis di sini bahwa kita harus bersabar kepada orang soleh? Kalau kita bersabar sama orang-orang yang kafir, munafik, orang yang tidak baik, itu masuk di otak kita. Tetapi ketika kita baca bahwa bersabar juga harus terhadap orang-orang soleh, bagaimana itu? Bagaimana penjelasannya? Sekarang sebelum memasuki sesi penutup di bab tentang sabar ini, kemarin kita sudah belajar, sekarang kita tambah lagi.
bahwa sabar itu tidak mengeluh terhadap apa? Musibah. Yang kedua, kita itu sabar harus menerima terhadap ketika kita sudah memiliki kebiasaan baru meninggalkan kemaksiatan, anil ma'asi. Sabar yang ketiga, kita sudah belajar gembira ketika sudah mulai istiqomah atau konsisten dalam melakukan ibadah. Ini ya, 3. 1, 2, 3. Musibah, pasangannya tadi tentang tidak mengeluh. Ini. Sekarang ada lagi pasangannya. Ini namanya 3 kali 3, pasangannya lagi. Tadi dikatakan sabar kepada Allah. Nah, pasangan lagi begini. Ketika kita menghadapi musibah itu tentu harus sikap kita tidak mengeluh, dan ingat secara umum ada bencana alam, ada kematian, ya kan? Apa yang kita rasakan biasa tertimpa tiba-tiba ini, itu secara umum dari Allah. Ini sabar. Yang kedua lagi, kita menerima ketika kita sudah mulai terbiasa meninggalkan kemaksiatan masa lalu. Kasih sambung lagi nih. Kita juga sabar terhadap kalau ada gangguan-gangguan dari orang jahat. Jadi yang kedua ini adalah sabar dari hal negatif, baik dari perbuatan negatif, yaitu kita sudah mulai hijrah dari kemaksiatan yang kemarin kita lakukan, sekarang sudah mulai baik. Nah, termasuk ketika kita menghadapi orang yang munafik, kafir, musyrik, fasik, para pendurhaka, ya, orang-orang yang suka mengganggu, ini juga sabar yang kedua. Oke? Yang ketiga lagi. Yang ketiga, yaitu ketika kita melakukan istiqomah dalam kebaikan, sabar kita tadi dalam hal apa? Gembira, senang, lakukan ibadah, dan ini solehin, sabar terhadap orang-orang yang soleh. Bagaimana caranya kita dikatakan bersabar kepada orang-orang yang soleh? Ini adalah sabar yang paling tinggi. Sabar kepada Allah itu dasar. Sabar menghadapi gangguan-gangguan dari tetangga yang biasa bagaimana, sahabat sengaja tidak sengaja, itu sabar level kedua. Tapi justru sabar level ketiga adalah sabar menghadapi orang-orang soleh. Siapa bosnya orang soleh? Yaitu misalkan ulama kita, atau pendeta kita, atau guru spiritual kita, atau mursyid kita. Kalau pada masa dahulu, atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang paling tinggi. Ya, kita berikan contoh. Di awal keislaman yang termasuk as-sabiqunal awwalun, ketika Nabi berdakwah di hadapan para orang kafir Quraisy, ya, anak-anak muda itu banyak yang masuk Islam. Orang tuanya banyak yang tetap di agamanya. Oke. Kemudian orang tuanya agamanya apa? Masih musyrik, masih kafir. Kemudian dia hadapi dengan orang soleh. Orang soleh ketika itu orang-orang miskin, ya, atau orang-orang yang kurang beradah, ekonominya menengah ke bawah. Coba kita lihat, rata-rata yang dulu masuk Islam pada masa Nabi di awal-awal, banyak orang miskin dan banyak budak. Ya, orang soleh ini orang soleh. Dan orang soleh yang paling tinggi dihadapi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang misalkan saya anggaplah sahabat yang muda ini, sahabat muda, ya. Anggaplah ada seorang sahabat muda yang bernama Ammar bin Yasir. Itu salah satu juga sahabat yang dijamin masuk surga dari 10 nama. Ammar bin Yasir anak muda. Bersyukur Ammar bin Yasir, 2 orang tuanya masuk Islam walaupun sebelumnya menolak. Tetapi godaan terbesar Ammar bin Yasir adalah majikannya, karena dia seorang muda. Majikannya adalah orang kafir. Berarti bagaimana? Dia harus menghadapi cobaan-cobaan dari orang kafir. Begitu pula sahabat yang memiliki orang tua, walaupun orang tuanya tentu ketika itu statusnya apa? Orang kafir.
menghadapi Nabi Muhammad orang soleh. Di sini ada muncul sebuah kaidah, ya. Kalau kita bisa terima, alhamdulillah. Masih setengah-setengah, alhamdulillah. Mau kita tolak juga, alhamdulillah. Itu hak tak. Tapi saya hanya membacakan rentetan ilmu-ilmu yang ada di ilmu spiritual. Itu dikatakan. Dan ini memang pada mulanya saya dengar ini, percaya tidak percaya, logika kita pasti mengatakan salah. Nah, salah. Apa itu? Yaitu dosa kepada seorang mursyid atau guru spiritual itu tidak dimaafkan, dan dosa kepada orang tua masih bisa dimaafkan. Saya ulang. Ini karena kita bicara tentang orang soleh, guru, mursyid dan seterusnya. Dosa kepada guru spiritual atau mursyid itu tidak ada jalan, tidak ada maaf. Tapi dosa kepada orang tua itu masih bisa ada jalan dan dimaafkan. Ya, masih bisa dimaafkan. Di satu sisi memang orang tua tak nasuka ki, berarti nak maafkan ki, ya. Tetapi kenapa dikatakan dosa kepada mursyid itu tidak ada jalan? Ini tadi anak muda. Orang tuanya tadi apa? Kafir. Ya. Sekarang sebentar kita lihat bagaimana orang tua takkan Islam kita. Islam ji. Ini kita contoh dulu yang paling ekstrim. Sahabat pemuda ini, muda-muda sahabat ini, orang tuanya masih kafir. Di satu sisi ada pemuda yang berusia 40 tahun, yaitu Muhammad bin Abdullah, ya, berdakwah dan dia anggap itu benar. Dia anggap benar. Mungkin baru nak kenal itu Muhammad bin Abdullah, Rasulullah baru nak kenal. Orang tuanya sudah lama kasih makan dia, ya, sudah lama rawat dia. Oke. Sementara Muhammad bin Abdullah dia percaya, padahal mungkin dia baru dengar, baru lihat, tapi dia percaya. Di rumahnya adalah orang tuanya. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah guru sekaligus orang tua spiritual. Kalau di rumah orang tua apa? Biologi. Kalau ini Nabi Muhammad orang tua kita sebagai apa? Orang tua spiritual. Maka kalau begitu orang tua spiritual, kalau kita berdosa, hati-hati, itu tidak ada jalan. Kenapa? Dia dekat sama Allah. Doa sedikit, bahaya. Kalau doa orang tua boleh baik, boleh juga apa, tetapi tetap juga kita jaga nama baik orang tua. Ya, makanya pemuda-pemuda sahabat ini najaga juga orang tuanya, tidak mau memberontak. Ketika mau mendengarkan seperti begini ceramah-ceramah Nabi, tidak bilang, "Mak, minta izin anak mau ke pergi pasti dilarang nih." Atau nalawang, "Tidak, saya mau kalau begitu saya tidak mau tinggal di sini. Jangan mau jadi anak kalau begitu. Saya mau lebih ikuti Nabi Muhammad." Tidak juga. Tapi apa yang lakukan? Sahabat-sahabat pemuda itu biasa sembunyi-sembunyi, cokoi-cokoi. Tidur mi bapakna, mamakna. Tengah malam pergi berkumpul di Darul Arqam, kumpul-kumpul di rumahnya Nabi, kumpul-kumpul di sini. Nabi bawa kami ceramah, Nabi ajar kami Al-Quran. Begitu kan? Jadi najaga, mana bawa ini tidak ada. Kita lacik-lacik juga pergi lagi dengar-dengar ceramahnya Nabi. Begitu, tetap saja. Tapi walaupun ternyata ketahuan itu. Walhasil seperti tadi Ammar bin Yasir disiksa, hampir bahkan orang tuanya itu dibunuh gara-gara kenapa masuk Islam, majikannya tidak, ya. Sang bapak juga marahi anaknya jangan bergaul, sampai ada anak dikurung di rumahnya, dipenjarakan di rumahnya gara-gara apa? Masa lebih dengar Muhammad bin Abdullah, orang yang Anda baru kenal, saya orang tuamu ini bagaimana? Itu yang ekstrimnya, ya. Itu yang ekstrimnya sekali. Makanya kalau kita dalam kasus begini, surah Luqman juz 21 menjawab, wa in jahadaka, kalau orang tua kita ternyata berbeda dengan kita, ya, dalam hal ini orang tua kita menyuruh kita terhadap musyrik misalkan, atau hal yang tidak baik, tapi yang jelas ya, tapi jangan juga yang beda pendapat.
ya, yang jelas ini yang disepakati. Misalkan sembah berhala, sembah itu pohon-pohon keramat, itu kan apa yang kita lakukan? Jangan taat. Walaupun itu orang tua tak betul, jangan taat. Tapi kalau disuruh ke yang lain, lakukan kalau orang tua tak bilang, ya, lakukan kalau orang tua tak bilang. Tapi kalau ada hal-hal yang betul-betul jelas bermuara kepada kejahatan, misalkan, ya, nauzubillah, apa kata surah Luqman? Fasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tetap juga pergauli orang tua Anda dengan baik. Jadi memang tidak ditaati, tapi dengan sopan. Ada orang tidak taat baru nak bentak, itu dosa. Itu dosa. Ya, itu dosa. Jadi kita tetap dengan bijaksana. Kalau ilmu spiritual paling bagus itu kalau orang tua biologis sekaligus merupakan orang tua spiritual, itu paling bagus. Itu paling bagus. Jadi tidak baku anu nih, tidak baku bertengkar nih, ya kan? Orang yang belajar ilmu begini, ya, terkadang itu dihadapi pilihan, dan terkadang kata-kata yang paling harus Anda sabar ketika itu adalah, dan saya juga pernah mendengar, alhamdulillah sekarang tidak nih, dia katakan begini, masa lebih nu pilih gurumu, mursyidmu, kiaimu daripada saya orang tuamu. Ini paling berat. Sama kalau seorang suami disuruh pilih, masa lebih nu pilih mamaknu daripada saya istri itu, ini juga pilihan berat, ya kan? Sama ini pilihannya, masa lebih nu dengar ke gurumu daripada saya, itu berat sekali itu. Makanya sabar level ketiga ini paling susah. Sabar kepada Allah, kan kita hambanya, enak ji. Sabar terhadap orang yang jahat seperti Musa sabar kepada Fir'aun, Nabi Muhammad sabar kepada siapa? Sabar menghadapi Abu Lahab, ya kan? Abu Sufyan, oke. Tapi sabar menghadapi orang-orang soleh itu harus kita tingkatkan, dan itu memang sangat susah. Sami'na wa ta'na, dikasih amalan, dikasih begini dan seterusnya. Saya dulu pernah dikasih amalan jamaah. Kita sudah tahu dan punya Al-Quran, ya. Tapi Pak Kiai itu ajari saya, ketika itu saya belum mengerti, ajari saya sebuah doa dalam Al-Quran. Harakatnya beda. Harakatnya beda. Jadi beda harakatnya jemaah, atau beda cara bacanya. Misalkan kalau kita bilang Allahu, dia baca Allahi. Seorang ulama, seorang kiai, kenapa begini? Kemudian saya dengar ulang lagi. Ternyata betul. Atau saya tanya ulang lagi. Ternyata betul. Yang memang disuruh kami untuk lafalkan adalah dengan harakat atau dengan cara baca begini. Ya, itu ada gejolak itu. Al-Quran ini, yang mana saya ikuti nih? Al-Quran, bacaan Al-Quran atau bacaan kiai saya, mursyid saya, yang ajari saya ilmu spiritual. Ya kan? Tapi saya langsung tepis, tag. Siapa yang mengikuti seorang guru, maka dia mengikuti guru dan Al-Quran. Tapi siapa yang mempelajari Al-Quran, maka dia belum tentu memahami Al-Quran dengan baik, karena tidak ada perantara gurunya. Jadi guru. Sama kita dipilih jamaah. Ustaz, yang mana anda pilih? Hadis Nabi atau ikut mazhab? Hadis Nabi atau ikut mazhab. Jadi Al-Quran hadis ini, atau kita ikuti mazhabnya ulama. Ada orang di luar sana, kita punya logika Ustaz, Al-Quran ikuti, hadis ikuti, ini sudah sahih, mutawatir, ya kan? Satu. Tapi kita ini, saya secara pribadi, kita pilih ikut mazhab atau ikut ulama. Kenapa? Orang yang mempelajari Al-Quran dan hadis, ya, belum tentu tahu maknanya. Satu. Tapi kalau kita mengikuti guru seperti ulama mazhab Imam Syafi'i, Al-Ghazali, pasti mereka bersumber Al-Quran dengan hadis. Karena pasti mereka sudah hafal Al-Quran, pasti sudah mereka hafal hadis. Dan dia yang tahu apanya? Dia yang tahu maknanya Al-Quran dan hadis. Kalau kita langsung Al-Quran dan hadis, terjemahan dibaca, pintar ke bahasa Arab kah? Ya kan? Pintar pakai ilmu Al-Quran kah? Hafal pakai 30 juz kah? Berapa hadis dihafal? 2.000, 10.000, atau baru satu? Ya kan? Baru baca-baca buku, terjemahan, Google, internet, berani nih. Oke.
Tapi kalau kita belajar kepada guru, guru itu sudah hafal Al-Quran, sudah lama belajar hadis, belajar kitab, kaidah-kaidah, ya kan? Seperti kita katakan Syafi'i, Imam Malik, Al-Ghazali, itu ulama-ulama semua itu. Pandrita kalau kita di sini, Tuan Tasalama Kasih Yusuf, Imam Lapeo, ya kan? Sini Datuk Ditiro, Datuk Ribandang, itu semua ulama pasti mereka merujuk kepada apa? Al-Quran dan hadis. Ya, Al-Quran dan hadis. Sama ini jamaah. Ya, beberapa bulan yang lalu untuk kedua kalinya saya ulang, mungkin biasa tidak semua kita hadir kalau maghrib dan isya. Ada di hadapan saya kangkung, ada di hadapan saya kangkung. Ya, kalau saya pintar memasak, seperti Chef Juna, koki, saya langsung olah ini kangkung menjadi makanan yang mahal. Ya, tetapi kalau saya tidak tahu memasak kangkung, ya, masa langsung kumakan ini kangkung? Saya masak sendiri mungkin terlalu asing atau kurang bumbunya, tidak enak, hambar dan seterusnya. Ya kan? Kalau ulama ini ahli. Jadi menghadapi bahan mentah. Jadi Al-Quran dan hadis itu jamaah, Al-Quran hadis itu bahan mentah. Kalau seorang ulama dia olah itu, apa kesimpulannya? Ya. Tapi kalau kita bukan ke ulama, tidak boleh ke ini langsung belajar ke sini. Tidak bisa. Harus melalui perantara ulama-ulama kita. Baca kitab, ahli tafsir, ahli hadis, baru kita paham apa artinya. Allah berfirman dalam Al-Quran misalkan, Yadullahi fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Tangan Allah di atas tangan mereka. Jadi ada juga tangannya Allah, begitu. Ya kan? Allah maha mendengar, lagi maha melihat. Berarti ada matanya Allah, ada telinganya Allah. Begitu? Tidak begitu. Tapi bagaimana kita tahu cara pembahasannya? Kita membaca buku atau diajari oleh ulama kita. Jadi saya ulang lagi, sebelum kita ini percepat, bahwa ternyata sabar kepada Allah itu level pertama. Sabar menghadapi orang-orang yang negatif itu level kedua. Tapi ternyata sabar yang paling tinggi itu menghadapi orang baik atau orang yang terbaik. Itu adalah kesabaran yang paling luar biasa. Ya. Mulai dari tahun 2006 sampai pakai Mustamin itu 2005, 9 tahun kami bersama-sama. Hampir kami selalu melihat beliau secara umum, ya, sifat dan karakternya berubah-ubah. Kadang lembut sekali, kadang melawak lelucon di hadapan kami, dan tidak sedikit juga, bahkan lebih banyak juga kami dapat atau orang lain dapat marah-marahnya. Nabi bilang orang marah-marah atau ucapan-ucapannya yang pas kena di dalam hati. Nah, bagi seorang murid, masa ada ulama, masa ada ketua MUI misalkan suka marah-marah, misalkan gitu kan? Lebih baik kita ikuti ulama yang misalkan lemah lembutmu saja, yang beginimu saja, yang begini, ya. Ya. Tetapi karena kita sudah terlanjur atau sudah memilih beliau sebagai guru, sami'na wa ata'na. Terkadang itu murid di tesji, gitu guru terkadang ektinji marah. Iya, terkadang ektinji marah. Sudah itu kita tahu apa mau jadi lihat bagaimana kak balakna ini muridku. Kalau bisa makna hadapi dunia ini di genggamannya. Tapi kalau saya lagi tidak bisa menghadapi orang baik, bagaimana bisa dihadapi orang-orang yang lain? Maka kita ditempa dan seterusnya. Tapi memang ini perkara susah. Susah yang pertama adalah bapak-bapak, ibu-ibu, mulai sekarang silahkan cari guru spiritual. Kenapa? Guru spiritual itu adalah gaib. Saya bukan guru spiritual. Saya guru mengaji aja, guru TPA aja, guru kuliah aja di kampus. Ya, banyak guru yang lebih bagus dan lebih mantap. Ya, kita lanjut. Guru itu, mursyid itu adalah gaib. Gaib artinya orang yang membantu kita. Kita mau umroh, pertama kali tak umroh, pertama kali tak haji. Maka ada kan gaib tak, pimpinan kloter tak, ada mutawif tak, karena baru kita mau merambah ke dunia spiritual, dunia gaib,
bahkan dunia antara langit dan bumi, dunia spiritual, ya, dunia kesucian, dunia hati, dunia roh. Tidak pernah ke situ. Tidak pernah ke situ. Bagaimana caranya? Ya kan? Dekat-dekat saja. Kalau kita misalkan pergi di suatu tempat, tidak pernah ke daerah tersebut, ya kan? Biasa hilang ki. Untuk sekarang ada maps, ya kan? Maka dibutuhkan ada orang, ada sesuatu yang dampingi kita. Kalau tidak, kita bisa tidak tahu sesuatu arah, yang mana benar, yang mana salah, yang mana ragu-ragu, yang mana ini dan seterusnya. Maka harus yang kita lakukan pertama adalah utlubil mursyidah. Utlubu, carilah seorang mursyid, satu orang saja, ya, satu orang saja. Guru spiritual ini yang bisa membimbing kita. Saya teringat itu guru Taharisa. Walaupun saya bukan dari pesantren An-Nahda, tetapi karena dekat rumah saya dari pesantren itu, ya, anak-anaknya, bahkan kami juga pernah biasa maghrib isya atau subuh ke sana dengar pengajian. Nabi bilang guru Taharisa apa? Kalau Anda kuliah atau berguru satu mo, tapi kalau kalau kuliah atau berguru biasa, silahkan banyak guru tak, silahkan banyak dosen tak, silahkan banyak ustaz tak. Tapi kalau mengaji begini satu mo guru tak, ya, satu mo. Di situ ketika itu saya belum bisa cerna. Ternyata inilah yang dihadapi oleh masyarakat. Putar televisi, semangat agamanya tinggi. Ustaznya di televisi bilang A. Dengar radio di kendaraan. Ustaznya di radio bilang B. Ya. Oke. Pakai HP, tok-tok, YouTube. Itu. Ustaznya lagi itu tentang perkara yang sama bilang C. Pergi lagi pengajian. Ustaznya itu lagi bilang D. Yang mana yang benar? Pusing. A, B, C, D. Pusing lagi. Oke? Makanya bagus kalau, ya, saya juga suka sebenarnya dengar ceramah, tetapi saya pilih-pilih siapa media sosial atau TV yang saya dengar. Kalau tidak biasa naik pitang naik dan seterusnya, biasa berbeda atau apa dan lain sebagainya, ya. Kita lanjut jamaah. Yang paling susah tadi itu memang adalah mencari guru. Saya berikan contoh. Kurang lebih 5 tahun sampai 7 tahun ada seorang murid yang mendatangi sebuah masjid ikut pengajian. Mungkin seperti ini. Setiap sebelum pengajian seperti di masjid kita ada namanya celeng. Ada namanya maceleng begini, bagus, ya. Ada celeng maceleng. Seperti masjid kita bagus. 3 ulama ini, ulama pertama selalu maceleng. Ulama kedua kadang maceleng, kadang tidak. Ulama ketiga tidak pernah mentong, biar satu kali. Selama 5, 7 tahun, 10 tahun bersama di masjid itu, tidak pernah mentong walaupun satu kali. Yang mana ulama yang kita pilih? Mungkin minimal ini ulama kedua atau ulama yang pertama. Selalu tahu, beri kasih contoh. Tetapi sang murid itu setianya kepada guru yang ketiga. Apa tadi? Tidak pernah dilihat maceleng, tidak pernah dilihat. Oke. Ini ulama yang pertama pernah bilang, setiap ada kebaikan manfaatkan. Ini guru pertama. Oh ya tahu, ini Kang, kota amal ini ladang menuju surga ini, kebaikan. Manfaatkan ini, jangan lewatkan sia-sia. 1. Tapi kalau menurut ulama yang ketiga di sini, ulama ketiga, ya, kenapa dia tidak pernah kelihatan maceleng di masjid itu? Selama puluhan tahun dia pernah mentong kelihatan. Dia berkata begini, sedekah itu ada 2 macam dalam Al-Quran, sirran wa ananiyah, sembunyi-sembunyi dengan apa tadi? Sembunyi-sembunyi dengan terang-terangan.
Sekarang saya menceleng, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, naliaki orang terang-terangan. Tapi menurut ulurta ini yang ketiga adalah saya pilih sikapnya Nabi, yaitu sedekah sembunyi-sembunyi. Ada pilihan dua, boleh dua-duanya dilakukan, boleh. Tapi carikan saya sebuah hadis. Nah, di sini juga ada mahasiswa tafsir hadis di sini. Carikan saya hadis, ya hadis. Jangan hadis sahih, biar hadis doif kalau ada atau hadis palsu. Sebutkan di hadapan saya ada hadis yang mengatakan aku pernah melihat Nabi bersedekah. Jamaah hafal hadisnya. Saya juga tidak tahu hadisnya. Kalau ada, mohon informasikan ke saya bahwa aku melihat Nabi bersedekah hari ini. Tapi aku melihat Nabi sholat, ada, ya kan? Aku melihat Nabi puasa, ada. Oke. Haji, ya, aku melihat Nabi haji. Namanya haji kan dilihat, ada. Mana hadisnya Nabi? Aku melihat Nabi bersedekah. Nakasih kini dan seterusnya. Ya, secara umum tidak ada. Kecuali suatu saat Abu Bakar pernah mendatangi anaknya sekaligus istri Rasul, yaitu Aisyah. Aisyah, suamimu sudah tidak ada. Aisyah, guru spiritual kita sudah tidak ada. Saya mau tahu apa coko-cokona, apa yang amalan-amalan sembunyinya guru saya, yaitu Nabi Muhammad. Engkau yang serumah, engkau lebih tahu. Saya di masjid jak ketemu. Ya, Anda yang 24 jam sama dia. Tanyakah amalan coko-cokonya? Kalau ada bisa kulakukan, saya wakili, saya ganti dia. Saya teruskan apa amalannya. Apa Nabi bilang Aisyah? Ada itu dulu. Nenek-nenek Yahudi yang Nabi Muhammad kasih makan. Ini mungkin pernah ibu-ibu dan bapak-bapak dengar. Itu nenek-nenek Yahudi Nabi Muhammad yang kasih makan. Tidak ada yang tahu. Tapi Bapak hati-hati Ki. Kalau kita kasih makan ini orangnya buta. Bahkan Nabi Muhammad mungkin tidak pernah bicara atau jarang bicara sama dia. Baru mohon maaf, giginya ompong, namanya nenek-nenek. Maka Anda harus lakukan adalah makanannya kasih makan dan makanannya kasih lembek-lembeki dulu. Kasih lembek-lembeki. Dalam riwayat dikasahkan dikunyah-kunyah sedikit, ya, bukan jika tanya jijik atau apa, tetapi mungkin ada caranya itu bagaimana, kunyah-kunyah sedikit baru bahkan disuap lagi. Tapi hati-hati, dia seorang Yahudi, ya. Oh begitu, kalau begitu iya. Inilah sedekahnya Nabi, suka kasih makan orang Yahudi, nenek-nenek Yahudi itu. Namanya orang buta, tidak ada tahu toh, mana kasih makan kasih makan ki apa, ya kan? Bukan Anda orang yang selalu kasih makan saya. Caranya itu lebih baik dan lebih lembut dibanding Anda. Mengaku yang suka kasih makan Anda itu sudah meninggal. Kenapa itu orang baik meninggal? Coba Muhammad mau meninggal, dia toseng tidak pernah kita begini, dia orang kaya. Coba Muhammad mau meninggal, dia musuh kami ini. Gara-gara dia itu banyak sahabatku Yahudi masuk Islam, itu Muhammad itu meninggal, itu kan baru cerita. Yang kasih makan puluhan tahun ini, beberapa tahun ini, itulah Muhammad bin Abdullah. Sekarang tidak lakukan, ya, tidak lakukan karena meninggal. Wah, kalau begitu nenek Yahudi itu langsung asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti apa tadi? Mursyid ini melakukan yang dilakukan oleh Rasul. Dua, tidak apa-apa sih. Ada pilihan jamaah. Jadi tidak apa-apa begitu. Jadi kita kembali ke tema kita bahwa sabar itu ada tiga macamnya. Sabar kepada Allah, kemudian sabar menghadapi orang-orang jahat, bahkan sabar juga menghadapi orang-orang baik. Inilah tingkatan sabar yang paling tinggi. Sekarang kita terakhir, amalan supaya kita memperkuat sabar kita. Ya. Yang pertama adalah qillatul kalami, sedikit bicara. Ketika kita dapat sesuatu yang menjengkelkan, kita misalkan berhak untuk bicara.
Tapi orang yang melatih kesabaran, qillatul kalam, sedikit bicara, sedikit bicara. Makanya ulama-ulama kita itu terkadang sedikit bicara, tapi tak kalah bicara tembus, misalkan, begitu ya. Tetapi walaupun sedikit bicara, ini ibu-ibu ini kalau bisa menjaga bicaranya jadi wali. Jadi wali. Istriku juga kalau bisa diam-diam juga sedikit, jadi wali juga itu, jadi wali. Nah, itu secara umum, secara umum. Kalau kita bisa menahan istilahnya ucapan tak, apakah yang sia-sia, apakah apa dan seterusnya, ya itu ciri-ciri orang yang sabar dan bisa menjadi orang-orang yang baik. Jadi kita harus qillatul kalami, sedikit bicara, tapi kathratu az-zikri, banyak berzikir. Kalau kita berucap, yang kita ucapkan itu dunia. Tapi kalau kita berzikir, yang kita ucapkan apa? Allah. Maka trik pertama jamaah, sedikit berucap terhadap dunia, tapi banyak mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cara menempah hati kita supaya lebih lembut, lebih sabar menghadapi cobaan-cobaan. Satu, ya. Oke. Yang kedua adalah qillatin naumi, sedikit tidur. Sedikit tidur. Sedikit tidur. Tapi banyak ibadah di malam hari. Jadi dia sedikit tidurnya, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Nah, itu bedanya. Nah, ya, itu. Sedikit tidur tapi banyak beribadah di malam hari. Kalau guru tak kemarin itu biasa itu tak 3 hari, tak 1 minggu, 10 hari itu tidak tidur mentogi 24 jam. Ya, beribadah dan seterusnya, apalagi malam hari itu geger ini. Kita lanjut. Yang ketiga adalah qillatil akli, sedikit makan. Kita sedikit-sedikit cakma-cakma. Gitu ya kan? Sedikit makan dan banyak berpuasa. Cocok ini momentumnya. Cocok momentumnya. Banyak as-saum, banyak berpuasa. Ya, banyak berpuasa. Kemudian sedikit berinteraksi terhadap muamalah, terhadap masyarakat, banyak berkhalwat dan bertadabur baik di siang maupun di malam hari. Jadi ada orang betul bagus tuh gitu ke warkop bagus, nongkrong bagus, ya bagus. Cuma harus dikendalikan, ya harus dikendalikan. Jangan itu yang utama. Dan silaturahim juga itu bagus. Tapi ulama-ulama kita, kenapa Nabi Muhammad pergi ke goa? Kenapa Nabi Muhammad pergi ke Gua Hira? Ya, apakah Nabi Muhammad tidak tahu bergaul? Nah, itu Nabi Muhammad yang paling jujur, yang paling disenangi kalau di Mekah. Amangi kalau ada Nabi Muhammad. Ya. Karena Nabi Muhammad di dalam goa melakukan empat-empatnya. Di goa siapa nak temani? Tidak ada, sedikit bicara. Di goa sambil berpuasa, sedikit makan. Apalagi di goa ya kan? Sedikit tidur karena banyak ibadah. Dan di goa dia tidak berinteraksi terhadap dunia, dia banyak berinteraksi berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan lakukan amalan-amalan untuk menjadi orang sabar ini, 4 ini, sedikit dan banyak, ada yang sedikit, ada yang banyak. Lakukan sesuai kemampuan tak. Kalau ada 1 bisa dilakukan, alhamdulillah. Kalau ada 2, alhamdulillah. Kalau 4 dilakukan, ibu 4 nih. Jadi wali maki, betul. Ya. Dan apa artinya waliullah dan orang-orang yang soleh ini 4 lakukan baru tembus, baru bisa. Selama ini masih ada dunia, ini yang 4 itu susah dia untuk menghadapi kehidupan ini. Tapi yang juga langsung berubah. Ada anatta, ada istrita, ada pata. Harus kita sedikit-sedikit jamaah, sedikit-sedikit. Minimal pilih dulu di antara 4 ini yang dijaga. Mas saya ini, makanku. Kalau begitu sedikit makan, banyak-banyak puasa. Sesuai dengan kemampuan tak, ya kan? Saya memang susah tidur. Kalau begitu sedikit tidur daripada malam-malam kencing ki, malam-malam tak bisa ki nonton jaki bola atau main game jaki apa malam ubay ibadah misalkan, ya kan? Ibadah setengah jam, 1 jam.
Pasti kalau ibadah ki malam hari dari ndak susu ki tidur langsung ki cepat mengantuk gitu, ya kan? Tapi kalau main game ki, nonton bola, nonton drakor, tidak mengantuk. Tidak mengantuk. Tapi kalau ibadah ki 2 rakaat, 3 rakaat, kalau berzikir ki baru 1 putaran mengantuk. Itu tadi cobaan-cobaannya itu semua, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Karena ini mungkin hari kerja, ada mungkin di antara kita yang mau juga cek log atau ke kantor atau ke pasar dan mencari nafkah. Mari kita cukupkan pertemuan kita hari ini dengan sama-sama mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kesimpulannya adalah sabar adalah menghadapi hal yang kita tidak suka. Kalau kita dikalah sama hal yang kita tidak suka, belum pakai sabar. Tapi kalau kita sudah ubah itu yang tidak disuka menjadi yang baik, ya kan? Kita sudah bisa terima bahkan senangi, kita bisa atur itu. Masa dunia yang atur, Kak? Saya yang atur dunia, begitu. Kita kan khalifah. Maka kalau begitu sikap kita tidak bisa maki maingi orang, tidak bisa maki tes orang. Adakah memang orang sengaja berkata begini, mau jadi nalia lapo-lapo, mau jadi nalia begini, mau jadi begitu, tes jadi sehingga kita menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih baik dan lebih beragama di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran dan keikhlasan. Mari kita berdoa semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang sabar dan beserta keluarga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Bismillahi masyaallah la yarzuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana bi ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhana man yarana wasma kalamana wal qurna wa la tansana. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.